Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Vidya Melisa. Saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba. 1. Pengertian analisis biaya volume laba. Pada pengambilan keputusan suatu bisnis, manajemen memfokuskan pada peluang-peluang laba dari berbagai alternatif tindakan yang melibatkan perubahan tingkat kegiatan usaha. Laba tidak selalu berubah sebanding dengan volume kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan adanya pola perilaku biaya yang menjelaskan adanya hubungan antar biaya, volume penjualan, dan laba. 2. Tujuan biaya volume laba adalah untuk menentukan volume. Penjualan dan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai target laba. Analisis biaya volume laba sangat membantu manajer perusahaan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan fungsinya. Rudianto menyatakan bahwa analisis biaya volume laba membantu manajer untuk melihat hubungan di antara 5 unsur berikut ini. A. Harga produk, yaitu harga yang ditetapkan selama satu periode tertentu secara konstan. B. Volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama suatu periode tertentu. C. Biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. D. Total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya periodik selama suatu periode tertentu. E. Bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Analisis biaya volume laba merupakan model jangka pendek yang fokus pada hubungan di antara harga jual, biaya variabel, biaya tetap, volume, dan laba. Keterbatasan-keterbatasan teknik analisis biaya volume laba dalam dunia bisnis yang semakin bergejolak menuntut asumsi-asumsi yang membatasi analisis biaya volume laba untuk dievaluasi secara cermat manakala terjadi perubahan kondisi bisnis yang tengah dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Salsabila dari kelas 4C Manajemen Pagi. Saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi manajemen yang berjudul Analisis Biaya Volume Laba. Adapun rumus rasio margin kontribusi menurut Shimamura adalah CMR sama dengan margin kontribusi per unit per harga jual per unit dikali 100%. Titik impas atau break even point, cara untuk mengetahui volume penjualan minimal tersebut adalah dengan menggunakan analisis titik impas atau break even point atau BIP. Titik impas break even point adalah jumlah penjualan output yang akan menyamakan pendapatan total dengan biaya total. Teknik break-even point analysis atau cost volume profit analysis sering digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan. Model ini mencoba mencari dan menganalisis aspek hubungan antara besarnya investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Dalam perusahaan, peranan penjualan sudah jelas, yaitu sebagai generating income, yaitu sumber pembentukan laba. Kita menginginkan agar penjualan dapat menutupi biaya total yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Unsur-unsur dalam analisis BIP dilihat dari segi kepraktisan dan kemampuannya. Pada suatu perencanaan, analisis BIP sangat menguntungkan, namun dalam merangkapnya harus memperhatikan unsur dari analisis BIP. Hal ini berpendapat bahwa terdapat unsur-unsur yang mendasari timbulnya masalah titik impas. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba kelebihan yang diperoleh dari jumlah penerimaan penghasilan dikurangi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau penerimaan kotor perusahaan akibat dari penjualan barang-barang. Yang kedua, biaya jumlah uang yang dikeluarkan atau dapat berbentuk hutang untuk barang-barang atau jasa-jasa yang semuanya diarahkan untuk kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga, volume jumlah barang yang diproduksi atau dijual pada periode tertentu. B. Menentukan analisis BIP. Jumingan menyatakan bahwa beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk menentukan perhitungan BIP. Perhitungan untuk menentukan tingkat BIP dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu dan juga menggambarkan tingkat volume. Biaya dan laba yang diperlukan serta grafik atau bagian dari BIP adalah 1. Metode pendekatan grafik. Salah satu pendekatan penentuan tingkat break-even adalah dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam suatu gambar grafik. Pada grafik nampak garis-garis biaya variabel, biaya tetap,
total dan garis total penghasilan. 2. Metode pendekatan matematik. 1. BEP, satu produk. Perhitungan BEP dengan pendekatan matematik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar rupiah dan atas dasar unit. Maka BEP dapat dihitung BEP sama dengan Fixed Cost Contribution Margin Ratio per unit. Biaya tetap dalam rumus tersebut adalah seluruh biaya dapat dilakukan pengeluaran perusahaan untuk membuat keseluruhan produk selama suatu periode tertentu. Contribution margin per unit adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan contribution margin ratio adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui volume tertentu yang merupakan nilai penjualan minimal yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. BEP multiproduk. Perusahaan pada umumnya mempunyai beberapa jenis produk, misalnya produk A, B, dan C. Masing-masing produk dapat diperhitungkan biaya variabel dan tetapnya, sehingga masing-masing produk dapat diketahui sumbangan labanya terhadap perusahaan. Dalam menghitung titik impas harus dihitung terlebih dahulu bauran penjualan produknya atau perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk yang lain. Bauran penjualan dalam kurung sales mix merupakan kombinasi relatif paling menguntungkan dan berbagai produk yang dijual perusahaan lebih dari satu unit produk atau menawarkan lebih dari satu jenis jasa. 5. Margin pengaman penjualan dalam kurung margin of safety. Margin pengaman dalam kurung margin of safety adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Anson dan Owen 2013-2008. Margin pengaman penjualan digunakan dalam menentukan beberapa banyak penjualan boleh turun sebelum perusahaan menderita kerugian. Margin pengaman dapat dipandang sebagai tolak ukur risiko suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung margin pengaman penjualan adalah MOS sama dengan penjualan direncanakan dikurang penjualan BEP dikali 100% penjualan direncanakan. Suatu perusahaan dengan margin pengaman penjualan yang besar kurang rentan terhadap dampak penurunan permintaan penjualan yang disebabkan oleh penurunan ekonomi, perubahan perilaku konsumen, serta kondisi persaingan bisnis. Semakin besar margin pengaman penjualan, maka semakin rendah risiko suatu perusahaan. Semakin kecil margin pengaman penjualan, maka semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. B. BEP multiproduk. Perusahaan pada umumnya mempunyai beberapa jenis produk, misalnya produk A, B, dan C. Masing-masing produk dapat diketahui sumbangan labanya terhadap perusahaan. Dalam menghitung titik impas, harus dihitung terlebih dahulu bauran penjualan produknya atau perbandingan volume penjualan antara satu produk dan produk yang lain. Bauran penjualan atau sales mix merupakan kombinasi relatif paling menguntungkan dari berbagai produk yang dijual perusahaan lebih dari satu lini produk atau menawarkan lebih dari satu jenis jasa. Suatu perusahaan dengan margin pengaman penjualan yang besar kurang rentan terhadap dampak penurunan permintaan penjualan yang disebabkan oleh penurunan ekonomi, perubahan perilaku konsumen, serta kondisi persaingan bisnis. Semakin besar margin pengaman penjualannya, maka semakin rendah risiko suatu perusahaan. Semakin kecil margin pengaman penjualan, maka semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan dengan margin pengaman penjualan yang kurang besar, kurang rentan terhadap dampak penurunan permintaan penjualan yang disebabkan oleh penurunan ekonomi, perubahan perilaku konsumen, serta kondisi persaingan bisnis. Semakin besar margin pengaman penjualannya, maka semakin rendah risiko suatu perusahaan. Semakin kecil margin pengaman penjualan, maka semakin besar risiko yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan.